Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini bagaimana kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Hari ini hari yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Kita akan mulai pada hari Minggu bersama dengan kedua orang tua. Semua sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di saat ini, kita akan memulainya dengan doa. Untuk itu, semua lipat tangannya yang manis, tutup mata, kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur kami Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini Tuhan kami boleh datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami tetap bersyukur dan bersukacita. Di saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami di saat ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, firman yang hidup di saat ini Tuhan, kami akan membacakan sedikit dari berita firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, biarlah kami boleh mengerti dan memahami apa yang nanti kami dengar Tuhan, dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, mari kita berdiri untuk bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya.
Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesejabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerja tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon. Orang-orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang guru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Teman-teman dipersilakan duduk kembali dan terima kasih. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang Nehemia. Oke? Nah, Kakak Ica punya sebuah video tentang Nehemia nih. Jadi adik-adik, tolong disimak dan didengarkan baik-baik ya, supaya paham cerita tentang Nehemia. Karena setelah itu, Kakak Ica akan bertanya loh tentang video yang kalian akan nonton. Kalau begitu, selamat menonton adik-adik. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali.
Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, adik-adik, setelah kita menonton bersama video yang sebelumnya, Kak Geja mau tanya nih, apa pekerjaan dari Nehemia? Nah, ayo? Nah, betul sekali. Jadi, Nehemia itu adalah juru minum Raja Artasasta. Wah, keren-keren memang ini adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita si Nehemia, kita mau belajar tentang bekerja sama dengan orang lain. Nah, sama halnya dengan Nehemia, dia juga bekerja sama loh dengan orang lain. Contohnya apa tadi? Ayo. Nah, betul sekali. Nehemia bekerja sama dengan orang lain untuk membangun tembok kota Yerusalem. Dan karena mereka bekerja sama, akhirnya tembok Yerusalem ini berhasil dibangun dalam waktu 52 hari. Nah, adik-adik bayangkan kalau Nehemia itu kerja sendirian. Wih, bangun tembok Yerusalem sendirian. Nggak selesai-selesai mungkin itu adik-adik. Nah, maka dari itu Nehemia bekerja sama dengan orang lain supaya bisa membangun tembok kota Yerusalem dan bisa menyelesaikan dengan cepat dan tentunya dengan baik. Nah, karena itulah Kak Geja mau ajak adik-adik untuk bekerja sama juga dengan orang lain. Nah, contohnya nih, kalau di rumah adik-adik habis main mungkin sama kakaknya atau sama adiknya, nah adik-adik bisa bekerja sama untuk membereskan mainannya sebelum mama nanti ngomel-ngomel. Kakak, adek, kenapa ini mainannya berantakan? Nah, adik-adik sama kakaknya atau adiknya bergegas cepat-cepat untuk membereskan mainannya. Nah, selanjutnya untuk kerjasama di gereja. Ayo adik-adik, sekarang gilirannya adik-adik deh. Kira-kira apa contoh bekerja sama di gereja? Nah, betul sekali. Terus Kak Geja kasih contoh lagi deh. Kalau di gereja, adik-adik biasa nyanyi kan? Biasa paduan suara juga. Nah, kalau misalnya tidak bekerja sama dalam menyanyi, pasti akan ada yang menyanyikan lagu yang berbeda mungkin, atau liriknya tidak sama. Nah, akhirnya nyanyian atau pujian yang dibawakan itu kurang bagus hasilnya. Maka perlu bekerja sama juga untuk berpaduan suara, bernyanyi ataupun bernyanyi. Nah, selanjutnya nih, contoh kerjasama di sekolah. Nah, apa ayo adik-adik? Hah? Pas ujian? Tidak dong, tidak.
Kalau tugas kelompok, iya pasti kerjasama kan? Namanya tugas kelompok. Jadi harus bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan sama gurunya. Tapi kalau ujian atau ulangan, jangan sekali-kali ya adik-adik bekerja sama, karena bukan tempatnya untuk bekerja sama. Dan adik-adik, kalau kita bekerja sama dalam ujian atau ulangan, itu adalah suatu keburukan, karena itu merugikan buat kita dan buat orang lain. Seperti itu. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui apa saja contoh kerjasama yang ada di rumah, di gereja, di sekolah, atau dimanapun, nah, adik-adik, Kakak Ica mau ajak adik-adik untuk bekerja sama dengan orang lain. Tapi Kakak Ica mau ingatkan, kerjasamanya itu jangan sampai yang menjadi keburukan atau merugikan diri sendiri, seperti menyontek saat ulangan. Nah, kalau begitu adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengarkan hari ini bisa kita lakukan di keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita pada pagi hari ini seperti ini ya adik-adik. Jadi sesuai temanya, aku bekerja bersama. Nah, adik-adik menggambarkan tangan di kertas karton, terus digunting. Setelah gunting, adik-adik juga harus menggunting atau menggambar gambar hati ini. Oke? Nah, kita mulai ya. Pertama kita gambar dulu. Adik-adik harus gambar tangannya adik-adik. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah gambar, kita gunting tangannya. Kita gunting tangannya ya. Kita gunting tangannya ya. Nah, kita gunting tangannya ini untuk kita bekerja sama, menolong. Jadi kita harus mempergunakan tangan kita untuk bekerja sama. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini adik-adik. Akan jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, adik-adik ambil kertas kartonnya, terus akan kita tempelkan di bagian belakang. Nah, kita tempelkan dulu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan tempelkan pada kertas karton yang satunya lagi. Nah, jika sudah seperti ini, sudah bagus kan? Nah, sekarang adik-adik gunting. Sekarang adik-adik harus gunting dan gambar hatinya ya. Setelah digambar baru digunting. Kalau selama menggunting, adik-adik harus minta bantuan orang tua. Nah, sudah jadi seperti ini. Terus
kita tempelkan pada belakangnya. Oke. Nah, setelah itu kalau adik-adik sudah gunting seperti ini, kita akan tempelkan pada jari-jari ini. Nah, kita tempelkan ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, nanti di dalam hati ini adik-adik akan tulis kerjasama apa yang sudah adik-adik lakukan. Misalnya membantu orang tua, membantu adik, misalnya menolong teman, mendoakan. Jadi tangan ini kita harus pergunakan untuk menolong dan membantu dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih adik-adik. membawa persembahan. Teman-teman, siapkan persembahan yang sudah disiapkan. Untuk itu, kita membawa persembahan sambil menyanyi bersyukur. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahwa pada hari ini kembali Tuhan boleh menyertai jalannya ibadah kami. Dan tadi kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu buat adik-adik layan, agar kiranya mereka bisa mengerti akan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan kebaikan, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua. Engkau berkati setiap aktivitas mereka walaupun masih terbatas,
Biarlah Tuhan semangat mereka tidak pernah berkurang. Engkau juga mau memberkati setiap pekerjaan dan usaha dari orang tua adik-adik layan. Biarlah Tuhan Engkau membuat semuanya itu berhasil dan itu bisa menjadi berkat buat kehidupan mereka. Untuk kakak-kakak layan yang sudah boleh mempersiapkan jalannya ibadah IMPA pada pagi hari ini, buat kakak Alvin, juga adik-adik layan yang boleh bergabung di dalamnya, serta ibu pendeta yang sudah boleh melengkapi kami Tuhan sebagai kakak layan, seluruh yang melengkapi jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhan mau menjaga dan memelihara kehidupan mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, berkati, berilah rasa aman dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkenanlah Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa dan harapan kami. Percayakan kehidupan kami di sepanjang hari ke depan. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menjaga dan memberkati setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dengar dan sempurnakanlah yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah boleh mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebersamaan Engkau dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Ya Tuhan Yesus,
Kami percaya dengan iman kami bahwa kebersamaan Engkau tidak akan berhenti pada saat ini, tapi kebersamaan Engkau, penyertaan Engkau akan senantiasa menyertai kami hari ini dan hari-hari kami yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah adik-adik, di minggu yang ke depan nanti ada ibadah juga. Adik-adik rajin belajar, rajin mengikuti ibadah, dan giat untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap cuci tangan. Adik-adik, jangan lupa ya untuk jaga kesehatan, makan yang teratur, dan minum vitamin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.